Jadi bukan setahun 2 tahun Pak Nabi Ibrahim. Itu yang sekelas Nabi Ibrahim yang mendapatkan kedudukan Khalilullah saja, doanya puluhan tahun baru diijabah oleh Allah. Apalagi kita. Kita ini kan kadang-kadang baru 2 hari berdoa udah kepengen diijabah oleh Allah. Ibrahim alaihissalam puluhan tahun dia berdoa kepada Allah, baru sekian puluh tahun diijabah doanya. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa 20 tahun dia baru diijabah doanya untuk kehancuran Fir'aun. Makanya kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, janganlah kalian berputus asa disebabkan karena doa kalian belum diijabah oleh Allah. Tapi yakinlah bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Cuman waktu dan kapan Allah yang menentukan. Jadi puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakan aku seorang anak yang saleh yang nanti menjadi generasi. Doa Ibrahim kemudian diijabah oleh Allah. Lahirlah sosok Ismail yang selama ini dimohonkan kepada Allah agar menjadi generasi yang akan meneruskan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail tumbuh menjadi anak yang dalam bahasa Al-Quran itu qurrata ayun. Kalau mata memandang tuh anak rasanya sejuk mata memandang. Dikala umur Nabi Ismail alaihissalam seperti itu, Allah kemudian mengingatkan kembali Nabi Ibrahim puluhan tahun yang lalu. Dia sempat berujar, jangankan kambing, sapi, unta, anak pun kalau saya miliki, kalau Allah berkehendak untuk dikurbankan, saya akan kurbankan. Allah ingatkan melalui mimpi, Pak. Jadi setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang sedang manja-manjanya, yang sedang enak-enaknya dipandang mata, Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Allah mengingatkan kembali ucapan Nabi Ibrahim agar menunaikan nazar yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu untuk mengorbankan Ismail. Bangun Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya itu, kaget Nabi Ibrahim. Sampai berpikir keras waktu itu Nabi Ibrahim, apa ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Maka dalam riwayat mimpinya Nabi Ibrahim pada saat itu tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Ada yang disunahkan kita berpuasa di hari itu. Enggak cukup Allah memberikan mimpi pertama, diberikan lagi oleh Allah mimpi yang kedua dengan mimpi yang sama agar Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu. Maka pagi itu Ibrahim bangun, yakin dia akan mimpinya. Ini pasti dari Allah. Maka hari di mana Nabi Ibrahim yakin akan mimpinya, itulah yang kemudian dalam riwayat disebut dengan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, di mana kita semua disunahkan melaksanakan ibadah puasa pada saat itu. Belum cukup mimpi pertama, mimpi kedua. Lalu kemudian Allah hadirkan mimpi yang ketiga dengan mimpi yang sama, di mana Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan nazar yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu. Maka di hari itulah Nabi Ibrahim siap untuk melaksanakan titah Allah, untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Maka hari itu tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar. Hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam siap untuk melaksanakan perintah Allah. Makanya itu yang disebut dengan ru'yatus saleh, Pak. Mimpi yang dibenarkan sebagai tanda yang diberikan Allah kepada kita. Karena mimpi itu ada dua. Ada mimpi hanya sekedar bunga tidur, ada mimpi yang memang datang dari Allah sebagai isyarat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, kalau kita ingin mimpi kita sebagai ru'yatus saleh, mulailah dari mulai tidur kita. Di dalam Sahih Bukhari-nya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau tidur, Pak, ini buat bekal kita aja. Kalau kita mau tidur dan kita bisa bermimpi-mimpi yang sebagai ru'yatus saleh, biasakan kita letakkan telapak tangan kita ini di pipi kanan kita.
Ini tidur nih. Seraya kemudian membaca apa doanya? Apa doanya mau tidur? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi yamini nura wa ayyasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Baru kemudian Rasul baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita pengen hidup kita tuh bercahaya, depan belakang semua, atas bawah, seluruh diri kita diselimuti dengan cahaya, sehingga ketika kita mimpi pun mimpi yang benar yang didatangkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wal talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kajian zuhur kita kali ini mengangkat tema kurban dalam lintasan sejarah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bicara kurban atau Idul Kurban ini sungguh tidak akan lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran, mendapatkan kedudukan yang sungguh sangat istimewa di sisi Allah. Sebagaimana Allah katakan, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan sosok Ibrahim itu sebagai Khalilullah. Khalilullah. Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibadnya itu menjelaskan alasan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan kedudukan sebagai Khalilullah. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang sangat mengutamakan perintah Allah daripada yang lain. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apapun yang menjadi perintah Allah, maka tidak ada lagi istilah menolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Prinsip yang selalu dia anut, sami'na wa ata'na. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kedudukan sebagai Khalilullah? Ini tidak lain karena kedermawanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini terkenal sekali manusia yang tidak tega melihat penderitaan orang lain.
Hidupnya selalu ingin berbagi. Bahkan tercatat dalam sebuah riwayat, saking begitu dermawanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah suatu ketika beliau pernah menyumbangkan 1000 ekor kambing. Dan kambing yang beliau kurbankan bukan kambing sembarangan. Berbeda dengan kita yang kalau kita kurban paling kambing kadang-kadang yang tipenya tipe A, kambing kacang yang harganya murah. Ibrahim itu kalau dia nyumbang itu kambing yang terbaik. Kalau di kita itu kambing apa tuh? Kampungnya Ustadz Jaya itu. Kan ada harganya 100 juta. Itu kambing aduan Garut itu berapa harganya itu? Itu sampai 25 juta. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau menyumbang 1000 ekor kambing itu bukan kambing sembarangan. Kambing yang terbaik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau menyumbang 1000 ekor kambing itu bukan kambing sembarangan. Kambing yang terbaik. Karena ini Allah yang minta. Dan 300 sapi beliau juga kurbankan. Dan sapi yang dikurbankan tentu juga bukan sapi biasa. Dan 100 ekor unta beliau kurbankan. Jadi kalau kita nominalkan kira-kira berapa ratus, bukan lagi ratus juta, tapi berapa puluh miliar sudah dikeluarkan Ibrahim alaihissalam. Maka jangankan manusia, malaikat saja kagum dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup menyumbangkan 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor unta. Sampai malaikat berdecak kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam pun berucap, ketika malaikat mengagumi kedermawanan Ibrahim sanggup mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 sapi dan 100 ekor unta. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor unta, anak pun kalau seandainya saya miliki dan Allah menghendaki dikurbankan, aku akan kurbankan. Di saat Nabi Ibrahim belum memiliki anak waktu itu. Jadi di mana Ibrahim alaihissalam itu begitu luar biasa ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan kambing, sapi, unta, anak juga kalau ada saya kurbankan. Nah itulah yang kemudian menjadi catatan Allah, seolah-olah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dianggap nazar. Kayak hati-hati Pak. Rasulullah sampai mengatakan janganlah kalian bernazar, karena nazar itu tidak akan merubah takdir kalian, karena itu hanya ucapan orang-orang yang bakhil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan seringnya begitu ya. Ini kalau aneh punya duit nih, habis jual nanti nih, jual tanah nih, ini nanti jamaah nih anak ajak jalan-jalan nih, giliran udah laku jarang nongol kita. Itu kan kebiasaan manusia begitu. Maka jangan pernah kita nazar-nazar. Kenapa? Karena itu ucapan orang-orang yang bakhil di sisi Allah. Nah jadi ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dianggap nazar oleh Allah. Maka bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku generasi yang nanti akan menjadi penerus, generasi yang saleh. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dikaruniakan anak. Jadi bukan setahun 2 tahun Pak Nabi Ibrahim. Itu yang sekelas Nabi Ibrahim yang mendapatkan kedudukan Khalilullah saja, doanya puluhan tahun baru diijabah oleh Allah. Apalagi kita. Kita ini kan kadang-kadang baru 2 hari berdoa udah kepengen diijabah oleh Allah. Ibrahim alaihissalam puluhan tahun dia beribadah, berdoa kepada Allah, baru sekian puluh tahun diijabah doanya. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa 20 tahun dia baru diijabah doanya untuk kehancuran Fir'aun. Makanya kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, janganlah kalian berputus asa disebabkan karena doa kalian belum diijabah oleh Allah.
Tapi yakinlah bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Cuman waktu dan kapan Allah yang menentukan. Jadi kalau misalnya hari ini ada sebuah kebaikan yang kita dapat, itu mungkin puluhan tahun yang lalu ya kita berdoa kebaikan itu. Jadi kalau hari ini Ustadz Jaya dapat motor baru, itu karena doa dia 15 tahun yang lalu, mohon ada diberikan motor. Jadi puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku seorang anak yang saleh yang nanti menjadi generasi. Doa Ibrahim kemudian dijawab oleh Allah. Lahirlah sosok Ismail yang selama ini dimohonkan kepada Allah agar menjadi generasi yang akan meneruskan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail tumbuh menjadi anak, yang dalam bahasa Al-Quran itu qurrata ayun. Kalau mata memandang tuh anak rasanya sejuk mata memandang. Dikala umur Nabi Ismail alaihissalam seperti itu, Allah kemudian mengingatkan kembali Nabi Ibrahim puluhan tahun yang lalu. Dia sempat berujar, jangankan kambing, sapi, unta, anak pun kalau saya miliki, kalau Allah berkehendak untuk dikurbankan, saya akan kurbankan. Allah ingatkan melalui mimpi, Pak. Jadi setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang sedang manja-manjanya, yang sedang enak-enaknya dipandang mata, Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Allah mengingatkan kembali ucapan Nabi Ibrahim agar menunaikan nazar yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu untuk mengorbankan Ismail. Bangun Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya itu, kaget Nabi Ibrahim. Sampai berpikir keras waktu itu Nabi Ibrahim, apa ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Maka dalam riwayat mimpinya Nabi Ibrahim pada saat itu tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Ada yang disunahkan kita berpuasa di hari itu. Enggak cukup Allah memberikan mimpi pertama, diberikan lagi oleh Allah mimpi yang kedua dengan mimpi yang sama agar Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu. Maka pagi itu Ibrahim bangun, yakin dia akan mimpinya. Ini pasti dari Allah. Maka hari di mana Nabi Ibrahim yakin akan mimpinya, itulah yang kemudian dalam riwayat disebut dengan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, di mana kita semua disunahkan melaksanakan ibadah puasa pada saat itu. Belum cukup mimpi pertama, mimpi kedua. Lalu kemudian Allah hadirkan mimpi yang ketiga dengan mimpi yang sama, di mana Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan nazar yang pernah dia ucapkan puluhan tahun yang lalu. Maka di hari itulah Nabi Ibrahim siap untuk melaksanakan titah Allah, untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Maka hari itu tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar. Hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam siap untuk melaksanakan perintah Allah. Makanya itu yang disebut dengan ru'yatus saleh, Pak. Mimpi yang dibenarkan sebagai tanda yang diberikan Allah kepada kita. Karena mimpi itu ada dua. Ada mimpi hanya sekedar bunga tidur, ada mimpi yang memang datang dari Allah sebagai isyarat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, kalau kita ingin mimpi kita sebagai ru'yatus saleh, mulailah dari mulai tidur kita. Di dalam Sahih Bukhari-nya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau tidur, Pak, ini buat bekal kita aja. Kalau kita mau tidur dan kita bisa bermimpi-mimpi yang sebagai ru'yatus saleh, biasakan kita letakkan telapak tangan kita ini di pipi kanan kita. Ini tidur nih. Seraya kemudian membaca apa doanya? Apa doanya mau tidur? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi yamini nura, wa ayyasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura,
wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Baru kemudian Rasul baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut.